Dan untuk informasi lebih lanjut terkait rapat kerja tersebut, kami telah terhubung dengan jurnalis NTV Maulana Iqbal dari Denpasar, Bali. Iqbal, apa yang bisa Anda laporkan terkait rapat kerja yang berlangsung hari ini? Ya, selamat sore Irsal dan juga pemirsa. Memang sampai dengan saat ini rapat kerja Kementerian Transmigrasi 2025 ini masih berlangsung, di mana sejumlah topik yang dibahas ini mulai dari topik pertama adalah implementasi transformasi transmigrasi kawasan periode tahun 2025 sampai dengan 2029, di mana dalam pembahasan ini diundang sejumlah narasumber. Ini diantaranya ada akademisi dari Universitas Gadjah Mada, lalu ada juga Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan dari Bappenas, dan Dirjen PPK Transmigrasi. Selain itu juga ada topik lainnya, yakni terkait dengan bagaimana transmigrasi berperan dalam meningkatkan ekonomi 8% melalui pembangunan yang inklusif. Ini juga dihadiri oleh beragam narasumber, diantaranya ada Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Agraria, Kementerian Koordinator IPK, lalu juga dihadiri oleh Gubernur Papua Selatan, di mana memang program transmigrasi ini merupakan salah satu pilar dari pemerataan pembangunan, yang mana ini juga menjadi salah satu implementasi begitu dari Astacita Presiden Prabowo Subianto, di mana juga disampaikan dukungan dari Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono. Dalam video statementnya tadi disampaikan sejumlah dukungan begitu dan harapan terkait dengan pelaksanaan rapat pada hari ini, di mana melalui kolaborasi antar kementerian dan lembaga, juga melibatkan sejumlah akademisi, lalu juga masyarakat dan dunia usaha. Ini diharapkan transmigrasi dapat bertransformasi begitu, tidak hanya menjadi program untuk memindahkan penduduk, tapi juga dapat membangun sebuah kawasan ekonomi baru yang lebih inklusif, di mana memang Kementerian Transmigrasi sendiri ini mencanangkan 5 program unggulan. Yang pertama ada Trans Tuntas, yakni terkait dengan kepastian hukum tanah transmigrasi, lalu ada Trans Patriot terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya melalui riset dan pendidikan, lalu ada Trans Lokal, yakni pemberdayaan masyarakat transmigran lokal, lalu ada Trans Karya Nusantara dengan membangun lapangan pekerjaan melalui investasi dan juga hilirisasi, dan yang terakhir adalah Trans Gotong Royong, yakni kolaborasi antara kementerian dan lembaga terkait. Dan disampaikan juga oleh Menteri Transmigrasi Muhammad Iftithar Sulaiman bahwasanya memang dalam periodenya yang dipimpin oleh dia ini transmigrasi akan berubah begitu, tidak hanya memindahkan penduduk tapi akan memberikan pembangunan begitu, meningkatkan ekonomi kawasan yang lebih inklusif, dan diharapkan ini juga dapat menyumbang begitu peningkatan ekonomi secara nasional. Dan disampaikan juga memang bahwa transmigrasi pada saat ini telah mengadaptasi dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009, di mana transmigrasi ini harus dilakukan berdasarkan permintaan dari pemerintah daerah begitu. Jadi tidak sembarang orang begitu sekarang bisa melakukan transmigrasi, karena memang animo masyarakat sendiri pun cukup tinggi untuk terkait dengan transmigrasi. Namun memang kementerian ini memiliki kapasitas dan nantinya akan mengakomodasi sejumlah masyarakat ini yang memang sedang dibutuhkan oleh suatu wilayah atau oleh pemerintah daerah. Demikian, Irsal. Ya, dan tadi juga Maulana Iqbal sempat mewawancarai Menteri Transmigrasi, dan kami hadirkan pernyataan Menteri Transmigrasi berikut ini. Jadi begini, pola transmigrasi yang lama itu acuannya adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 97. Ya, itu fokusnya adalah memindahkan penduduk dari satu tempat ke satuan kecilnya, itu namanya satuan permukiman. Memang di zaman era yang lalu itu jadi kelihatan eksklusif, hanya kelihatan eksklusif. Nah sekarang dengan ada undang-undang yang baru nomor 29 tahun 2009, itu tidak lagi satuan permukiman, tapi bentuknya itu kawasan. Ya, kalau misalkan permukiman itu sebagai ilustrasi itu biasanya sekitar 250 sampai 500 hektar. Jadi kayak kawasan perumahan.
lahan usahanya, ya lahan pertanian biasanya, dengan penduduknya, transmigrannya itu ada dalam satu lokasi. Nah kalau sekarang itu kawasan itu deliniasinya tuh di atas 19.000 hektar sampai dengan bahkan 97.000 hektar.